Hari ini kita masuk membahas chapter 2 di websitenya Cisco ya, LMS-nya cisco.netacad.com yang membahas tentang fundamental of data analysis ya. Jadi prinsip dasar dari analisa data. Ya, ini adalah eh, dasar dari statistik, data mining, dan analisa big data tentunya kan. Ya, pertama dibahas di sana tentang fenomena data yang saat ini ada di mana-mana ya. Bahkan disebutkan muncul hal yang dulunya tidak diperkirakan. Wah, gitu. Sehingga membuat semua orang ini ya, kaget gitu dalam tanda petik ya. Unprecedented ya. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Data tumbuh sedemikian besar oleh mesin, oleh orang-orang, atau oleh segala sesuatu ya, by things. Ya. Makanya ada istilah Internet of Things. Thing itu apa saja terhubung ke internet ya, atau mungkin akan terhubung ke internet. Karena teknologi IoT saat ini memang sedang eh, marak-maraknya dikembangkan untuk menghubungkan apa yang ada di sekitar kita ke internet. Dan itu semua menghasilkan data. Itu semua menghasilkan data. Itu yang eh, VNI ya, Cisco Visual Networking Index itu memperkirakan ya traffic internet itu eh, baik yang broadband ya, maupun yang yang lewat mobile atau ada namanya VIC ya, lease line dan macam-macam jenis koneksi kita ke internet itu tumbuh sampai 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Apalagi sejak tahun 2020 di masa pandemi, ya semakin membuat semakin meningkat ya, karena pandemi itu kan membuat orang-orang di seluruh dunia semakin membutuhkan internet ya, membutuhkan internet. Nah, inilah fenomena yang memang unprecedented ya, tidak diperkirakan ya. Nah, ya di saat ini kita terhubung komputer di rumah gitu ya, di rumah, di sekolah ya, ya di tempat pekerjaan ya. Di mana kita bisa menggunakan internet, belum lagi nanti adanya teknologi IoT ya, di mana nanti ada sensor. Sensor itu juga dihubungkan ke internet yang mengirim data terus-menerus eh, terhadap fenomena yang dihubungkan ke sensor. Nah, inilah nanti yang membedakan yang dihandle oleh sebuah bidang yang namanya big data. Ya, ini kembali disebutkan di sini ya, the emergence of this large data. Nah, ini membutuhkan, jadi munculnya data yang sangat besar ini membutuhkan metode yang tingkat lanjut ya, teknologi yang lebih kompleks ya, infrastruktur yang lebih besar ya untuk memprosesnya. Ya, jadi pada chapter 2 ini akan dibahas bagaimana ya dasar-dasarnya atau apa yang dibutuhkan ketika kita ingin menganalisa data yang semacam itu ya, data yang semacam itu gitu. Ya, nanti ini bisa Anda lihat di NetAcad. Oh ya. Jadi, nah ini Anda atau saya dari awal ya. Ini yang belum dari tampilan NetAcad Anda. Saya lagi buka NetAcad, kelihatan ya? Halo? Saya lagi buka Kan, Mbak. kelihatan ya. Jadi Anda buka Sudah, Pak, ini, sudah. Anda buka launch ini kan, launch launch course. Nah, kan tampilannya seperti ini ya. Ini kalau tampilan saya, kalau tampilan Anda sama lah ya. Ini saya bisa view as student. Nah, kalau dari tampilan mahasiswa kan sama aja ya. Seperti ini kan tampilannya. Ini kan kita udah chapter 1 ini materi yang minggu lalu, ini yang materi minggu ini chapter 2 Fundamental of Data Analysis. Ini kalau Anda klik
Nah, ini dia. Inilah yang sedang kita bahas ya. Ini yang data is everywhere. Nah, ini tadi baru saya jelaskan ya. Ini kris DM ini dan selanjutnya gitu. Jadi datanya bahan kita sekarang ini benar-benar kita mengikuti tentang big data analisis dari NetAcad Cisco ya. Yes. Nah, ini kris DM. Jadi di sana dibahas tentang kris DM yang kita udah pernah bahas ya. Kris DM ini sebenarnya metode data mining ya. DM-nya sendiri kan data mining. Kenapa kok dibahas ya? Karena memang analisa data itu untuk data yang untuk memahami bagaimana memproses data yang big data, tentu kita harus memahami bagaimana data yang sebelum big data itu diolah. Karena nanti pasti digunakan pada analisa big data. Nah, itulah data mining kan yang data mining ini skop datanya tidak seperti big data yang datanya tersebar, terdistribusi ya, kemudian dengan variasi data yang sangat beragam kan begitu ya. Teknologinya kan nanti memang berbeda ya, tapi KrisDM ini selalu dibahas di dalam pembicaraan orang tentang big data ya. Nah, ini udah pernah kita bahas bahwa sebenarnya ada banyak metode ya. There are many methodologies ya untuk menganalisa data itu ada banyak metode kan gitu ya. Tapi ada satu yang paling populer, apa? KrisDM. Ini kita di pertemuan ke-6 kemarin ya membahas KrisDM. Ya atau ke-7 ya yang ada percobaan Python-nya kan. Jadi KrisDM ini satu dari metode yang ini ya, yang dari banyak metode bagaimana menganalisis langkah-langkah sebenarnya ya. Sebenarnya ini SDLC-nya ya, SDLC-nya di analisa data ya. Kalau di SDLC yang biasa kan Anda misalkan yang waterfall gitu ya, rapid development dan sebagainya gitu. Kalau dalam analisa data itu yang paling terkenal KrisDM. Ada yang lain ya, Microsoft buat metodologi sendiri ya. Apa ya, hampir semua ini ya, semua vendor-vendor besar itu mereka buat tahapan-tahapan dalam menganalisa data, tapi eh, ini adalah hasil kesepakatan ya, hasil kesepakatan ini kebanyakan orang akademis ya, yang langkah-langkah ini cross industry standar proses ya. Jadi ini tidak tergantung mau perusahaannya apa gitu, karena saat ini karena analisa data itu sangat seksi ya, sehingga banyak perusahaan berebut supaya orang yang terlibat di dalam menganalisa data itu menggunakan teknologi dia. Ya, mulai dari Google ya kan. Kalau Anda lihat Microsoft dengan Azure-nya ya, AWS itu mereka punya punya ini sendiri ya. Domino gitu ya. Dan sebagainya, mereka buat langkah-langkah sendiri dengan teknologi mereka sendiri. Nah, akhirnya di dunia akademis kan dibutuhkan sebuah metodologi yang tidak tergantung kepada brand tertentu ya, kepada merek tertentu. Maka muncullah sebuah metodologi yang bersifat umum yang tidak tergantung pada mereknya ya, brand teknologinya. Nah, yang disebut dengan KrisDM ini. Disebut dengan KrisDM. Jadi saat ini 40% para data analis menggunakan metode KrisDM. Menurut ini kemarin ini menurut apa? Ini juga disebutkan ya di sini ya, di mana ini di sini. Mana nih yang KrisDM? Eh, Kris chapter 2 ya. Chapter 2. Nah, ini dia. Ini dia KrisDM ya. Nih, dari Nugget juga ya, sama seperti kemarin ya. Jadi langkah-langkahnya atau life cycle-nya ya seperti ini. Seperti ini. Anda bisa cek lagi nanti di pembahasan kita di modul ke berapa ya kalau di NetAcad ya. Coba kita lihat ke NetAcad ini kita membahas KrisDM waktu itu di sini. Oh, sebelum UTS.
diskusi UTS. Oh iya, sebelum UTS ya, pertemuan ke-6 ini. Dan ada percobaannya ya, nanti percobaannya kita dengan waktu itu pertama kali Anda menggunakan Python bagi yang pertama kali ya. Ya, Cisco sendiri eh apa? L LMS Cisco sendiri ya, NetAcad ini juga menggunakan Python ya. Karena memang Python itu saat ini nomor satu ya, sebagai tool yang paling banyak digunakan untuk bahasa yang jenis bahasa pemrograman ya. Untuk yang jenis bahasa pemrograman Python itu lagi naik daun ya. Lagi ini. Oke, jadi untuk metodologi data miningnya itu urutan-urutannya. Nah, itu namanya kan metodologi. Itu CRISDM ya. Ya mulai dari mengumpulkan data, yang memahami permasalahan bisnis kan gitu kemarin. Jadi memang dalam hal apapun sebelum teknologi itu dibuat, kita harus menganalisa kebutuhannya. Nah, benar nggak teknologi ini dibutuhkan? Nah, kita kumpulkan data, melakukan observasi, wawancara, segala macam kan begitu. Ya, nah CRISDM juga seperti itu langkah pertamanya ya, jangan belum apa-apa langsung aja diminta data, langsung aja ditentukan gimana mengolahnya gitu, nggak bisa kan, harus dihubungkan antara dunia nyata dengan teknologi yang mau dibuat. Nah, dunia nyata itu ya harus ke lapangan. Itu langkah yang pertama kan. Kalau di yang CRISDM yang lebih spesifiknya ini kan secara umum ya istilahnya ya. Kan namanya business understanding ya. Ini gather data, ini business understanding. Ini data preparation ya, ini sama ya, data preparation. Data preparation ini kan ngambil data, ini datanya diambil. Kalau dari waktu datanya kita ambil ternyata ini datanya kurang terhadap kaitannya dengan bisnis proses, ya harus balik lagi ke belakang. Ya, user requirement-nya diulang gitu. Ya, mungkin diturunkan apanya gitu segala macam. Oke, ini nanti Anda cek lagi lah di mana ya, di pertemuan kita yang ke-6 ya. Nah, ini juga di sini diinformasikan 27% para data analis itu pakai metode mereka sendiri. Nah, nggak menggunakan metode-metode vendor ya, brand tertentu maupun pakai CRISDM ini. Ada banyak juga ya yang percaya diri ya, dia nggak ngikutin langkah-langkah tertentu. Ya, untuk informasi tentang CRISDM yang lebih ininya, ini ada saya kasih linknya ya. Ini juga dari NetAcad juga menggunakan ini ya. Oke, itu yang pertama tentang data mining ya. Data mining yaitu metodologinya CRISDM. CRISDM itu cross ya, cross industry process in data mining. Jadi proses yang cross ya, antar industri atau tidak bergantung pada industri tertentu ya, untuk data mining. Nah, kemudian sekarang tool ya, data analytic tool ya. Nah, selain tadi metodologi, tentu ada tool yang dibutuhkan untuk menganalisa. Nah, ada banyak tool ya. Ada tool itu yang hanya bersifat deskriptif. Ada tool yang bisa menganalisa. Ada tool yang bisa semua. Deskriptif, visualisasi ya, atau namanya eksplorasi. Sampai menganalisa ya, sampai proses menghasilkan model, sampai menjadi aplikasi juga gitu. Jadi memang tool ini untuk analisa data macam-macam. Nah, tapi di sini ada petunjuk, ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam memilih tool ya. Yang pertama ease of use ya, kemudahan menggunakan. Ya, makanya orang yang membuat software pun dia berlomba-lomba membuat tool yang mudah digunakan. Ya, mudah digunakan. Sekarang kan memang ya kenapa Python makin populer, karena memang bahasa pemrogramannya mudah dipelajari. Itu kalau contohnya Python ya. Ya, nanti kalau tool untuk yang untuk deskriptif itu ada Tableau, ada Power BI, kalau di Google ada Google Data Studio. Nah, itu mana yang lebih mudah digunakan? Ya, Anda bisa bisa coba aja tuh ya untuk mencoba-coba menganalisa data. Yang paling manual kan paling mudah itu kan. Kalau kita baru
eh, melakukan analisa deskriptif gitu, biasanya dengan visualisasi. Nah, kemudian ada kemampuan data manipulation, ini yang kedua ya. Saya tandai ya, ini yang pertama, yang data manipulation. Jadi toolnya itu ya harus bisa istilahnya di sini ya memanipulasi data ya, karena data itu seringkali sebelum kita gunakan harus kita bersihkan, bahkan harus kita modifikasi ya, kita ubah, kita perbaiki dan sebagainya gitu. Nah, setiap tool itu harus punya kemampuan. Ya, jangan manual. Kalau manual kan kalau datanya banyak, nggak mungkin dilakukan secara manual ya. Data itu kan nggak sekedar ribuan ya. Di data mining sendiri juga data bisa jutaan ya. Cuma kalau data mining kan biasanya datanya satu ya. Kalau big data nanti datanya berada di beberapa tempat dengan format yang beragam. Tapi ya toolnya itu harus punya kemampuan untuk mengclean ya, membersihkan data, kemudian memperbaiki data yang tidak sesuai, yaitu yang ada anomali dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga sharing. Nah, ini tool itu harus punya kemampuan sharing. Sharing ya. Kenapa? Karena kan setelah data dianalisa kan harus diberikan ke orang lain. Terutama ini ke pimpinan misalkan. Harus harus diberikan ke teamwork misalkan kalau dibuat dalam kerja berkolaborasi gitu ya. Nah, ini harus bisa gimana caranya tool itu melakukan sharing, yang melakukan sharing. Nah, setiap tool ada cara yang ini ya, ada caranya masing-masing ya. Tapi sekarang karena dengan pesatnya koneksi internet, kolaborasi biasanya dilakukan secara online ya. Ya, maksud dengan kolaborasi di sini. Nah, kemudian ada fitur visualisasi ya, yang interaktif ya. Nah, ini harus ada kemampuan ya, apakah Anda pakai Python ya, yang kalau big data biasanya pakai Python, atau kalau pakai R ya di dalam analisa-analisa statistik ya. Atau mungkin pakai Tableau tadi, pakai Power BI, pakai itu yang apa? Yang visualisasi itu Tableau sekarang ya, yang lagi naik daunnya Power BI gitu ya. Atau kalau Anda mau mencoba yang punya Google Studio gitu. Itu dia hanya sampai tahap dalam bentuk grafis ya. Membuat ringkasan ya, agregat dari sekumpulan data kita yang banyak itu. Nah, ya setiap tool harus punya kemampuan ini ya. Kayak di Python lah, yang kemarin ya waktu percobaan pertama itu kan di Python punya baris-baris program yang ringkas untuk menampilkan gambar dalam bentuk bar, dalam bentuk pie, ya, pie diagram ya, atau dalam bentuk scatter, time series dan sebagainya. Ya, itu 4 petunjuk di dalam memilih tool, tapi sebenarnya apapun toolnya itu tergantung kita ya. Tergantung kita, cita rasanya ya. Nah, tetapi kalau mau bekerja sama, sebaiknya kita memilih tool yang banyak digunakan oleh orang rame. Kalau kita mau bekerja dalam bentuk tim, nah kita cek ini mana yang paling banyak digunakan, gitu ya. Nah, ini diperkenalkan tentang di Python. Nah, Python termasuk tool yang memenuhi syarat ini ya. Memenuhi syarat, mudah digunakan, punya kemampuan manipulasi data, bisa sharing, bisa melakukan visualisasi ya. Karena Python itu dia pakai library. Nah, kelebihan Python itu kan ya, selain mudah dipelajari kan dia modulnya ya, atau namanya library-nya itu banyak lengkap. Nah, library yang wajib ada itu ini NumPy, Pandas, kemarin udah ada Anda pakai kan. Matplotlib ini untuk buat gambar tadi, visualisasi pakai Matplotlib. Bisa gambar 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan bisa kontur ya. Belum lagi nanti ada kalau visualisasi ini, kalau di Python ada Seaborn ya. Namanya ada Seaborn. Nah, gitu. Nah, ini kalau Python itu dibuat tahun 1991 ya. Orang Belanda yang pertama kali menggagas bahasa pemrograman Python. Nah, itu Python itu kalau untuk orang yang lagi belajar Python, nah itu kebanyakan pakai Jupyter yang kemarin kita pakai, Jupyter Notebook. Ya, ini ada di ini ya tadi ya, di NetAcad. Oke,
Kita udah bahas metodologi sama tool-nya. Nah, sekarang kita ke tingkat yang lebih ke atas lagi ya, tentang hubungan data dengan decision making. Apa sih kaitan data dengan proses pembuatan keputusan? Memang ada memang ada hubungan. Nah, gitu. Ada, ada. Ya, Anda kan pasti mendengar ya isu nasional dulu ya. Ada yang menyebut berdasarkan big data, nah, masyarakat Indonesia ingin presiden 3 periode gitu. Nah, itu artinya decision making-nya itu dilandaskan oleh big data dalam versi yang berbicara gitu. Artinya ada kaitan antara big data dengan proses pembuatan keputusan. Nah, gitu. Atau bahkan saat ini big data digunakan untuk membantu membuat keputusan. Ya, kenapa? Karena setelah datanya big dianalisa. Hasil analisanya itu berupa informasi yang lebih bernilai, yang disebut dengan insight ya. Atau ada istilah lain disebut dengan knowledge. Disebut dengan knowledge. Nah, knowledge itu digunakan untuk membantu membuat keputusan. Nah, gitu tentu saja ya. Karena keputusan berasal dari knowledge, knowledge berasal dari data, maka datanya harus data yang berkualitas. Nah, data yang berkualitas. Sehingga dihasilkanlah informasi yang lebih bernilai tadi, yang disebut dengan decision nanti. Nah, seperti itu kaitannya antara big data dengan pembuatan keputusan. Keputusan sebuah negara ya, keputusan sebuah perusahaan ya, itu saat ini sudah mengandalkan big data sehingga harus ada teknologinya. Nah, kalau nggak ada teknologinya atau ya setidaknya katakanlah kalau datanya tidak sebesar big data ya data mining. Data mining juga sama dengan big data ya. Apa yang mempengaruhi atau bisa digunakan untuk mendukung, membantu decision making ya, pembuatan keputusan. Oke, seperti itu ya. Di saat ini bahkan di dunia bisnis ya, jual menjual ya, apa namanya ya, toko-toko online. Wah, toko-toko online itu justru toko-toko online itu yang dia jual itu big datanya. Ya, apa toko online yang sering Anda gunakan? Ya, Shopee, ini kalau anak-anak muda ya, Tokopedia, apalagi ya saya biasa pakai itu ya, nggak tahu yang lain ya apa ya yang lain ya. Shopee. Wah, nanti ini kalau kalau dengar ini yang lain dikira saya ini. Apa yang lain? Halo? Masih kedengaran ini? Tokopedia kedengaran, Pak. Oh, masih ya. Masih, Apa yang Pak. lain ya? Saya aja yang nggak tahu ini. Ada Saya Bukalapak, Oh ya, Bukalapak. Oh ya, saya juga punya ya, tapi udah Tokopedia. lama nggak saya Iya, pakai. Pak. Lazada, Pak. Tokopedia, Lazada. Blibli.com. Shopee. Oh ya, Lazada. Saya udah lama nggak pakai Lazada tuh. Dulu sering ya dan Blibli sebagainya ada, lah. Pak. Blibli.com. Oh ya, beli-beli. Apa tuh? Apa tadi? Beli. Ya, ada pernah dengar juga saya. Blibli.com, Pak. Iya. Itu kan kita nggak bayar untuk menginstal dan menggunakan aplikasinya. Yang punya barang juga bukan dia. Dan yang membuat toko di sana juga bisa dikatakan nggak bayar juga. Ya, walaupun ada kadang-kadang bayar administrasi kecil gitu ya. Nah, dari mana untungnya? Dari mana untung si Tokopedia itu kok dia katanya kaya ya? Eh, ya yang lain juga itu ya Shopee ini. Itu dari mana untungnya? Dari big data. Nah, itu ya dari mereka menjual big datanya. Yang dijual bukan big datanya, tapi hasil analisa big datanya itu dijual. Dari situ itunya. Dari situ penghasilan mereka itu dari situ. Yang mereka membuat aplikasi susah-susah ya kayak yang agak lengkap itu sekarang karena dia merger itu kan si Tokopedia ya. Merger sama apa sama GoPay ya. Gojek namanya dulu ya, Gojek. Dari mana itu?
itunya keuntungannya ya. Profitnya dari mana? Dari big data. Dari big data. Lah, gimana Pak itu caranya? Kok bisa jadi uang itu sama mereka? Kok jadi keuntungan sama mereka? Nah, itulah sebuah fenomena di mana kalau data diolah akan jadi informasi yang sangat bernilai. Kalau informasinya sangat bernilai itu dijual ke orang yang butuhkan. Dan orang yang butuhkan itu mau membelinya mahal. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi dia membuat keputusan, keputusan bisnis, kebutuhan politik, ya, keputusan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu yang secara umumnya seperti itu ya. Nah, jadi hasil olahan big data itu mahal ya, jualannya mahal, ya, apalagi di politik ya. Nah, jadi eh, orang-orang politik itu dia mau membeli data gitu, membeli data trennya sekarang gimana sih? Orang-orang ini toko online itu, ya toko online itu dia membayar seorang analisa ini ya, seorang analis data untuk menganalisa big datanya. Nah, untuk dia jual itu ke yang punya produk ya, bahwa oh ternyata produknya harus begini. Orang suka produk yang begini, orang yang begini gitu dan sebagainya. Jadi big data itu mempengaruhi eh, pembuat keputusan. Makanya menjadi hal yang penting dan saat ini sangat sangat dikembangkan di mana-mana karena melihat wah ini memang sangat membantu dalam membuat keputusan katanya begitu ya sehingga jadinya cukup heboh ya. Oke, nah ini juga udah pernah kita bahas ya bahwa data kalau diolah kan jadi informasi. Dulu kan hanya sampai di sini ya. Nah, di masa waktu orang hanya masih mengandalkan sebatas statistik, orang taunya itu data diolah jadi informasi, maka muncullah istilahnya sistem informasi. Tapi sekarang data kalau diolah bisa jadi knowledge. Begitu diolah dengan apa? Dengan cara analisa data. Nah, diharapkan dari knowledge ini lahir tadi keputusan. Keputusannya itu kelebihannya apa? Kelebihannya lebih wisdom, lebih bijak. Lebih bijak ya. Itu yang diharapkan kan. Kenapa? Karena kan analisanya berdasarkan data yang besar. Data yang melibatkan dari berbagai pihak. Nah, kalau bisa menganalisa, menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai, tentu keputusan yang akan dibuat menjadi lebih mempertimbangkan banyak hal. Nah, itu yang disebut dengan lebih lebih bijak nanti. Makanya nanti ada istilahnya interpretasi ya, atau ada analisa selain prediktif nanti ya, ada analisa yang di tingkat atasnya ya. Nah, ini ya. Jadi analisa itu data kan perlu dianalisa ya untuk menghasilkan knowledge. Nah, analisa data itu ada yang deskriptif tadi. Ada yang prediktif, ada yang preskriptif. Nah, yang paling sederhana itu deskriptif, yang ada data gitu. Hasil analisanya hanya menghasilkan semacam summarize ya atau aggregate ya, ringkasan gitu ya. Rata-rata, total gitu ya. Bisa ditampilkan dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk grafis ya. Ya. Kecenderungan itu juga bisa yang melihat kecenderungan misalkan dibuat dalam bentuk grafis line ya, grafik scatter ya bisa juga ya atau grafis bar gitu ya, diagram bar. Itu namanya analisa deskriptif. Nah, itu yang kalau pakai Python tadi pakai library matplotlib ya. Nah, gitu ya. Kalau Anda kalau tool yang khusus untuk analisa deskriptif itu namanya ada Power BI ya, buatan Microsoft ya, Microsoft Power BI. Ada Tableau ya, ada Tableau. Ada kalau Google dia buat Google Data Studio. Nah, itu hasil analisanya atau jenis analisanya disebut analisa deskriptif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan analisa deskriptif itu misalkan pertanyaan apa yang terjadi? Nah, itu bisa dijawab. Berapa banyak? Berapa sering? Nah, itu. Berapa totalnya? Nah, itu analisa deskriptifnya. Eh,
analisa yang paling ini ya, yang paling pertama ya, paling mendasar dari sebuah analisa data adalah analisa deskriptif ya, deskriptif. Kalau nanti dengan grafis kita bisa melihat kecenderungan, tapi kecenderungannya dalam bentuk grafis gitu. Datanya sendiri nggak diubah. Jadi hanya menyajikan data. Nah, gitu deskriptif itu data hanya disajikan dalam bentuk lain. Apakah dalam bentuk ringkasan ya agregat atau dalam bentuk grafis. Itu namanya analisa deskriptif. Jadi ada 3 jenis analisa. Analisa deskriptif, prediktif, dengan preskriptif. Nah, kalau prediktif, nah itu beda nanti ya. Kalau deskriptif tadi kan ini ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau prediktif lain. Prediktif itu dia bisa mensimulasikan. Ya, kalau ini begini, maka bisa disimulasikan terhadap eh, input yang belum terjadi gitu, atau data yang tidak masuk di dalam analisa, nanti disebut juga di dalam trainingnya ya gitu, digunakan untuk memprediksi. Kalau yang begini nanti apa yang akan terjadi? Nah, what could happen? Apa yang akan terjadi? Atau bisa melihat ini, wah kalau begini ini cenderung dia akan memilih mana? Nah, what if this trend continue? Apa yang akan terjadi ke depan gitu. Nah, itu namanya prediktif. Prediktif itu istilah lainnya forecasting ya. Simulation ya. Regresi juga termasuk analisa-analisa yang bersifat prediktif ya. Jadi untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, tentu namanya prediksi ada tingkat kepercayaannya ya. Ini ya, wah ini kemampuannya memprediksi bisa dipercaya 70% lah, 80%, 90%. Nah, semakin tinggi tentu hasil prediksinya semakin dipercayai. Apa yang membuat sebuah model ya, sebuah model atau sebuah analisa prediktif ini semakin dipercayai? Ya datanya. Ya datanya semakin berkualitas, datanya semakin banyak. Nah, gitu. Ya terutama yang paling menentukan itu datanya nanti. Ya kadang-kadang analisa prediktif juga digunakan kalau data kita kurang, data kita hilang gitu ya. Bisa diprediksi, oh ini kemungkinan datanya yang hilang itu yang ini. Nah, gitu. Bisa juga digunakan saat proses data preparation. Oke. Kalau forecasting ini kaitannya ke waktu nanti ya. Maksudnya berarti kita punya data 3 tahun belakangan. Nah, data yang 3 tahun belakangan itu digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi setahun ke depan. Nah, itu namanya forecasting. Oke. Ya, Anda bisa lihat ada sebuah kasus gitu ya di MIT Big Data Challenge ini. Di sini Anda klik aja, nanti di sana ada contoh bagaimana analisa big data secara prediktif dilakukan di sana ya. Nah, kemudian tadi ada 3 ya, ada apa tadi? Deskriptif, prediktif, ada preskriptif. Nah, ini preskriptif. Nah, kalau preskriptif itu udah di atas dari prediktif tadi ya. Karena nanti sifatnya memberikan rekomendasi, memberikan saran gitu ya. Jadi analisa hasil dari analisa itu diinterpretasi, dianalisa lagi gitu, untuk bisa menjadi satu masukan gitu ya terhadap permasalahan tertentu gitu. Ya, contoh analisa preskriptif misalkan di dalam big data yang digunakan untuk memprediksi stok ya, stok sebuah perusahaan. Stok ya, stok itu apa? Cadangan ya, yang disimpan, yang disiapkan di gudang sebuah perusahaan. Nah, itu setelah dilakukan pembuatan analisa, pembuatan model, nah bisa digunakan untuk analisa preskriptif ya. Sehingga bisa digunakan untuk
untuk jadi bahan rekomendasi bagi yang berkepentingan apakah stoknya harus ditambah atau tidak gitu. Nah, begitu nanti. Oke, jadi itulah 3 jenis analisa ya. Deskriptif, prediktif, preskriptif. Ya, ini jenis-jenis pertanyaan yang biasanya bisa dijawab. Yang bisa dijawab. Ya, kalau ini membutuhkan tool, nah kalau ini masih lebih banyak keterlibatan manusia ya dalam menganalisa hasil dari sebuah sistem ya. Setelah software menghasilkan sebuah output, nah nanti perlu diinterpretasi ya sehingga menghasilkan analisa preskriptif. Nah, sekarang tentang apa hubungan antara waktu, time, dengan analisa data. Nah, tentu ya berhubungannya. Yang pertama, karena data itu bertambah setiap waktu. Yang pertama. Ya, data itu bertambah setiap waktu. Ya. Data itu dari mana? Dari sensor tadi, dari konsumen waktu kita belanja ya, dari sosial media waktu Anda update status atau ngasih-ngasih komentar ya. Ya dari semualah yang terhubung ke internet tadi ya. Nah, sehingga kaitan ke waktu juga sering dikaitkan dengan profit ya. Apakah ke depan nanti akan untung nggak kalau mengikuti saran atau masukan dari hasil analisa data gitu. Nah, bisa diperhitungkan ini. Wah, ini dalam 2 tahun ke depan udah return of investment ini ya udah kembali nih modalnya. Nah, gitu misalkan gitu itu bisa dibuat analisa semacam itu. Nah, sebelum analisa big data ya, sebelum big data analisis kan analisanya ada yang bersifat tradisional ya. Nah, tradisional ya. Analisanya tradisionalis ini ya termasuk data mining maksudnya ya. Yaitu karena scope datanya tadi ya. Nah, maka pada big data itu ada teknologinya yang saat ini yang saat ini cukup banyak jadi pilihan ya para para pengembang yaitu Hadoop sama Apache Spark. Hadoop sama Apache Spark. Ini 2 teknologi big data. Nah, next generation analytic gitu nanti. Gimana nanti analisa data ke depan itu akan seperti apa? Nah, analisa ke depan itu nanti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Which stock will most likely have the highest daily gain based on trading in the last hour? Jadi bisa menjawab pertanyaan untuk kebutuhan real time, untuk kebutuhan pada saat itu juga. Nah, itulah yang diharapkan dari analisa data ini. Makanya ya datanya harus, yang pertama datanya bisa cepat diperoleh, cepat dianalisa, dan berasal dari berbagai sumber, karena kan data kalau semakin banyak kan membuat sebuah hasil analisa semakin bagus kan, kalau datanya semakin lengkap. Gitu ya. Oke, nah ini ada ini ya semacam blueprint ya tentang kriteria analisa data ke depan itu seperti apa sih yang diinginkan gitu ya. Jadi datanya real time, ya. Datanya baik bersifat struktur maupun unstructured, ya, terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, selain analisa tadi ada data mining ya, ada analisa nanti dengan
analisa ya pakai software-software tertentu gitu ya. Ada namanya metode scientific ya, metode science ya, metode science. Nah, ya metode science ini ya menganalisa data ya dengan apa? Dengan data insidentil biasanya. Misalkan terhadap pertanyaan, what district in San Francisco had the most incident of reported crimes between June ya the first June itu ya and Agustus of 2014 ya. Nah, jadi seorang saintifis ingin memecahkan masalah itu, ingin memecahkan masalah eh, apa kejadian-kejadian kriminal yang sering terjadi di San Francisco di antara dari tanggal 1 Juni sampai 1 Agustus tahun 2014. Nah, itu bisa dianalisa langsung. Nah, ya pakai software-software yang sederhana bisa ya, pakai analisanya sendiri ya, nggak perlu pakai metode tadi atau teknologi yang seperti yang kita sebutkan tadi. Itu namanya metode saintifik ya. Oke, jadi metodenya itu dimulai dari pertanyaan, kemudian hipotesis, kan gitu ya kalau kita secara sains ya, secara keilmuan lah, akademis ya. Kemudian melakukan eksperimen, hasil eksperimen dianalisa, maka dibuat kesimpulan begitu. Nah, ini namanya analisa data juga. Analisa data juga. Tapi bukan analisa yang seperti yang kita tahu ya, analisa data mining atau big data yang sedang kita bahas, tapi ini analisa di dalam keilmuan ya, orang-orang melakukan riset ya, penelitian gitu kan. Ada juga metode analisa datanya juga gitu ya. Tapi biasanya bersifat sangat insidentil ya, pada kasus tertentu gitu, kasus yang terbatas. Pada waktu yang terbatas juga. Tidak menghasilkan sebuah generalisasi yang lebih yang ini ya. Mungkin kesulitan juga di dalam mengolah data yang sangat besar seperti di dalam fenomena big data ya. Walaupun bisa digunakan tentunya nanti ya metode saintifik nanti ada kaitannya lah di dalam dengan analisa data ya secara mendasar. Oke, kemudian ya analisa data ini tujuannya juga untuk membuat kegiatan ya, aktivitas itu menjadi lebih baik ya. Nah, menjadi lebih baik, jadi lebih dipahami sehingga pengaruhnya misalkan gimana caranya meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas layanan ya, dan sebagainya gitu, yang tujuannya tentu untuk membuat untuk membuat customer merasa puas saat menggunakan produk atau layanannya. Nah, itu sebenarnya tujuan dari analisa data ya di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ini kaitannya kepada kegiatan bisnis ya. Ya, ini kalau di Nen akan ada videonya nih tentang ini, fenomena business value nih ya. Coba ya, supaya Anda nanti, kan Anda kan harus melihat ini ya, karena ada penilaian yang dilakukan secara otomatis oleh ini di sini kali ya. Ini deskriptif tadi, prediktif tadi ya ini. Ini scientific method. Nah, ini deh. Nih ya, ada videonya ya. Coba saya putar sebentar ya. Quantium brings together three different capabilities. Brings together data, brings together technology and people. And we call the intersection of those three things applied analytics. We are all about
turning data into data-driven insights effectively. Data on its own is not actually all that useful. It's only when you analyse it and turn it into insights that it actually becomes useful. If we only go back a few years, the data sizes, were 10 or 20 million rows. It's now, 10 or 20 trillion rows, which is a million times increase in only 3 or 4 years. We're very fortunate to work with very large businesses in Australia and throughout the world. I think we're now one of the largest data processors in Australia, and our technology needs to process that data and meet the demands of clients have exploded. My name is Ingrid Maas, and I'm the Director of Loyalty Program in all customer communities within Woolworths. Now we have over 9 million customers, and they buy several times per week. They buy multiple items in every transaction, and we have almost 10 years of data. So we partnered with Quantium and with Cisco, and the results are absolutely phenomenal. The hit rate, which is basically the number of products we recommend to customers that they actually end up buying, has been over 5 times what we previously had, and the project has paid back in less than 3 months. I think the data analytics industry is still in its infancy. Ya, itu tadi beberapa pengalaman ya dari para pebisnis tentang pentingnya menganalisa data di dalam bisnis mereka ya, untuk memajukan kegiatan bisnisnya sendiri. Oke, ini contoh kasus ya, satu contoh kasus. Life cycle dari proses analisa data yang mulai dari mengumpulkan data tadi ya, prepare data, memilih model ya, ini yang di Kris DM ya. Ini seperti yang pernah kita lakukan di yang pakai Python itu ya, yang 6 proses kemarin ya. Yang kita menganalisa data penumpang Titanic ya, seperti itu ya. Jadi mulai dari mengumpulkan data, melakukan preparasi, memilih model, ya, menganalisa hasil model, gimana bisa presenting the result ya, gimana hasilnya bisa dideploy, ini namanya dideploy, mau disajikan misalnya ke orang yang membutuhkan hasilnya gitu ya. Baru ini mempengaruhi keputusan oleh orang yang membutuhkan analisa data tersebut. Oke. Nah, kita mulai masuk ke ini ya, dasar-dasar big data. Yang pertama tentang file ya. Nah, kita tahu data itu kan tersimpan di file. Secara computerized ya, secara komputasi, data itu tersimpan di file. Nah, file itu dihasilkan oleh berbagai aplikasi. Yang aplikasinya macam-macam ya, tujuannya macam-macam, yang vendornya software pendevelop software juga macam-macam, sehingga menghasilkan jenis file yang beragam ya, ada jenis JPEG, GIF, IPS ya, API, API, ada file HTML, PHP, macam-macam ya, ada PowerPoint. Nah, maka dibutuhkan sebuah file yang bersifat umum gitu. Bersifat umum. Nah, saat ini untuk analisa data, kebanyakan orang pakai file CSV. Nah, ini Anda harus paham ya, CSV itu kepanjangan dari comma spared value. File ini bersifat umum sehingga data-data yang bersifat tabular itu oleh berbagai aplikasi analisa itu kalau kita kasih dalam bentuk file CSV bisa diakses dan bisa diolah. Nah, ada juga file lain, ada JSON, ada XML. Tapi JSON dan XML ini juga bersifat kayak seperti CSV ya, bersifat ini ya, dan ini memang digunakan juga untuk tujuan analisa data. Kelebihannya adalah ada beberapa aplikasi gitu yang langsung bisa mengolah data ini ya, JSON, XML gitu ya. Nah, karena ada data yang bersifat umum ini ya, apakah CSV tadi atau mungkin pakai JSON dan XML yang lebih khusus ya ke jenis aplikasi tertentu, maka kita harus tahu bagaimana cara mengkonversi jenis data kita ya, mengkonversinya ke dalam format yang umum, agar ya data dari berbagai sumber dengan
format yang berbeda itu nanti bisa disatukan, diintegrasikan. Nah, sama di internet juga. Nah, jadi kalau ditanya itu big data itu memang ada di mana? Big data itu contoh yang paling nyata adanya di internet. Nah, the internet is a good place to look for big data. Internet itu tempat yang paling ini untuk melihat contoh. Kenapa? Karena di internet itu ada data gambar, video, audio, ya. Ada web, ya, ada sosial media, YouTube, ya, sekarang Instagram, Facebook, ada TikTok, ya, ada RSS, ya, ada ya. Nah, biasanya data dari internet, misalkan data dari web, ya, web. Nah, itu datanya kita bisa ambil gitu ya, datanya bisa kita ambil, namanya kalau HTML file web, ya. Kalau web itu namanya kita scraping, kita scrape. Jadi kita bisa mengambil data yang ada di Twitter dengan scraping, ya, yang tidak butuh apa gitu, tidak butuh aplikasi tertentu gitu yang khusus untuk ngambil data. Tapi datanya kan kalau kita buka web, sebenarnya kan waktu kita buka web, yang buka web itu kan browser kita. Browser itu kan letaknya di komputer kita, di komputer klien gitu ya, bukan letaknya di internet. Artinya, data yang kita buka di internet itu sebenarnya ada di komputer kita. Kita download gitu. Makanya kalau Anda sering buka web di komputer Anda, itu di komputer Anda ada sebuah cache yang menyimpan apa yang pernah Anda buka itu. Datanya makin lama makin besar. Nah, atau kita bisa simpan, ya. Kita bisa save kan? Kita bisa download. Semua yang kita bisa buka di internet itu bisa kita download. Ya, walaupun nggak ada perintah downloadnya, ya, karena kan kalau Anda buka browser, ya, misalkan seperti ini, ya. Nah, ini saya buka apa ya? Nah, ini seperti ini, saya buka inilah portal kita. Ini saya di mana ini ya? Di browser saya ini kan ada perintah menyimpan. Ya, atau ini kalau saya klik kanan ini kan bisa bisa saya simpan atau saya lihat sumbernya ini, ya. Ini codingnya kan bisa dilihat. Nah, kan ini codingnya, ini apanya? Ini bukan coding lah, ya, ini scriptnya ini kan. Ini kan bisa kita lihat. Semua web gitu apa saja pada dasarnya kan bisa kita download gitu dengan mudah. Kalau web, ya, ini aplikasi web, ya. Ini misalkan saya buka Facebook. Nah, ini Facebook, ini saya bisa bisa saya lihat ininya. Ini kan ada lihat sumber halaman, ya, di browser kita, ya, pakai browser apapun. Nah, ini kan bisa kita lihat, kita bisa download, dan nanti bisa kita pilih data-datanya yang bisa terakses di sini, ya. Nah, itu namanya scraping, nama istilahnya, ya. Mana dia tadi, kita lagi. Nah, ini. Itu yang namanya scrape. Scrape gitu. Ya, kita bisa pakai bot, ya, atau web ya, web namanya web crawler di sini, web crawler, ya. Data tertentu bisa kita ambil gitu. Dan itu bisa kita analisa. Nah, begitu. Itulah di internet. Seperti itulah di internet. Nah, tetapi kalau datanya hanya dari berlandaskan HTML dengan JavaScript, ya, yang bisa kita lihat tadi itu kan hanya itu, ya, HTML sama JavaScript-nya saja, ya. Nah, kita bisa juga, ada juga fasilitas kita bisa mengakses data dari internet dengan menggunakan tool tertentu, ya, pakai fasilitas API, ya. Nah, ini API. Misalkan Anda mau ngambil data di Kaggle, ya, atau pakai web service, ya, RESTful, ya, itu yang berbasis, ada yang berbasis HTTP, ya. Nah, kebanyakan sekarang itu kan pakai JSON, ya, atau yang tadi apa XML tadi itu struktur datanya. Nah, itu lebih spesifik lagi, artinya kita bisa langsung dapatkan datanya, nggak perlu kita pilih, ya, menggunakan web crawler tadi. Nah, itulah di internet. Artinya datanya itu ada di internet dan kita bisa ambil. Kita bisa ambil gitu datanya. Kita gunakan untuk kita analisa. Untuk dianalisa mau dijadikan apa? Untuk membantu keputusan. Making decision tadi, ya, untuk membuat keputusan. Nah, keputusan itulah nanti yang akan membuat kegiatan bisnis jadi lebih meningkat, keputusan-keputusan pimpinan jadi lebih baik, dan seterusnya. Gitu. Nah, selain internet, sensor.
Sensor sekarang diletakkan di mana-mana ya. CCTV di jalan raya itu sekarang di Jakarta aja udah di berbagai simpang jalan itu udah ada CCTV-nya ya. Di gedung-gedung itu ada CCTV-nya, di tempat-tempat terminal, di tempat-tempat yang penting itu diberi CCTV. Nah, itu CCTV-nya bisa terhubung ke internet dan tentu saja menambah data ya, menambah pertumbuhan data di internet. Kalau CCTV-nya bersifat publik ya kayak traffic jalan ya, kayak di beberapa tempat itu kan CCTV-nya bisa kita lihat ya. Di sini lagi macet atau lagi padat enggak kendaraan gitu. Nah, di berbagai negara itu eh, lebih lengkap lagi ya untuk penggunaan contohnya tadi CCTV ya. Tapi sensor bisa sensor untuk mendeteksi suhu ya, mendeteksi kelembapan gitu, macam-macam sensor kan yang dihubungkan ke internet. Nah, ini semua juga tadi yang termasuk menambah ini ya, pertumbuhan data secara eksponensial ya, Sehingga kita butuh tool, teknologi baru, cara-cara baru untuk menyimpannya, memprosesnya, mengolahnya, sehingga data mentah itu bisa menjadi yang lebih bermakna gitu. Jadi idenya tadi karena sumbernya berbagai macam, jenis filenya berbagai macam, letaknya pun berbagai macam, maka butuh teknologi yang new teknologi ya. Nah, sekarang database ya, database. Nah, database itu kan isinya data ya. Anda kan udah kuliah ya. Database itu berisi data, dibuat dengan struktur sedemikian rupa. Tujuan database itu kan supaya datanya itu mudah dan cepat untuk kita akses. Nah, ada tiga proses yang sangat terkenal ya, yang biasanya disingkat dengan ETL ya, extract, transform, dan load di dalam database ya. Nah, ini proses ini penting karena nanti waktu kita datanya mau kita bersihkan atau mau kita perbaiki, nah gitu nanti berdasarkan 3 langkah ini ya. Jadi extract, transform, dan load ya. Nah, ada beberapa database yang bisa kita akses secara publik. Nah, ada database yang bisa kita akses secara publik dan kalau datanya kita ambil, nah itu kita nanti melalui 3 tahapan ini. Jadi yang ini data type. Ini semestinya sini dulu ya. Oke, jadi kan ada 3 ya tadi ya, ada ETL tadi, extract, transform, dan load. Nah, jadi ada 3 tahap kita mengakses database. Extract itu datanya kita tarik ya dari beberapa sumber, itu namanya kita ekstrak, kita kumpulkan gitu. Sedangkan transfer setelah datanya kita ambil gitu ya, kita peroleh, maka ada proses transform yang harus kita lakukan. Ya, nanti. Kenapa? Karena data yang dari berbagai sumber itu mungkin berbeda tipenya. Nah, ini tadi ya. Berbeda struktur datanya, berbeda tipe datanya, berbeda formatnya. Nah, begitu. Makanya perlu nanti proses transform ya, berbeda dimensinya dan sebagainya gitu. Barulah datanya nanti kita load ya. Kita load ya. Ke database menggunakan query. Menggunakan query. Itu kalau kita mau menggunakan database. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan extract ya. Extract. Jadi kita mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk diolah ya, Ya, karena data itu bisa dari server database, ada sekarang kan namanya server NoSQL ya, yang dia bersifat tidak terstruktur ya, atau dari database, contohnya dari Oracle dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kan tadi ETL ya, extract, transform. Nah, di transform inilah kita datanya itu kita lakukan konversi ya kalau formatnya nggak sama, atau mungkin ada yang ukuran dimensinya nanti tidak sama gitu ya. Atau kalau datanya di beberapa tempat ya, karena pengolahan data itu kan datanya terletak di dalam satu ini ya, pada umumnya dalam satu
satu objek ya, maka kalau ada beberapa table datanya kita join. Atau mungkin kalau datanya sangat besar, kita perlu olah, kita aggregate gitu ya, data yang sangat besar itu kita buat bagaimana supaya dia bisa menjadi ringkas, supaya kecepatan prosesnya nanti bisa meningkat. Mungkin kita butuh sortir, kita kalkulasi ya beberapa beberapa data ya, untuk menghasilkan data baru yang lebih mudah untuk diolah ya. Misalkan ada tanggal lahir, kita lebih butuh langsung umur gitu. Nah, umur kan bisa kita hitung gitu dengan menggunakan perhitungan tertentu ya. Mungkin datanya perlu kita validasi ya. Itu namanya transform. Yang kedua, di dalam transform ini juga kita melakukan cleaning ya. Cleaning karena data itu tidak selalu bersih ya. Ya, tidak selalu bersih. Misalkan formatnya ya ada yang pakai jenis kelamin, ada yang laki-laki pria, ada yang diisi L sama P. Nanti yang pria ada yang ya, ada laki-laki ada wanita ya. Nah, yang laki-laki ada yang isi pria, yang wanita ada yang isi perempuan gitu. Ada yang pakai singkatan L sama P dan sebagainya gitu. Nah, itu perlu disamakan datanya karena sumbernya kan tadi beda-beda, perlu diseragamkan gitu ya. Ada datanya yang hilang, yang mungkin usernya tidak mengisi dan sebagainya, nah. Atau mungkin missing karena proses transport dan sebagainya gitu. Nah itu gimana? Yang hilang tuh mau diapain ya? Bisa diprediksi tadi kan? Oh ini mungkin data yang hilang itu ini isinya. Atau bahkan yang lebih ekstrim, data yang hilang itu lebih baik dihapus saja daripada merusak datanya menjadi kotor gitu dan sebagainya. Oke, begitu juga dengan format-format data yang lain. Itu namanya proses cleaning dan secara umum namanya tadi transforming. Kemudian yang ketiga loading ya, loading. Loading inilah proses memasukkan ke data target ya ke database yang akan digunakan gitu untuk proses pengolahan selanjutnya. Oke, ini nanti bisa Anda cek nanti linknya ya, preparing data ya. Nah, ke depan, karena data begitu penting, tadi kan sudah kita lihat ya, data itu ternyata berguna, bisa digunakan untuk membuat keputusan. Maka perlu ada aturan baru ini ke depan tentang data. Nah, ini ada sebuah tena dari LMS NetAcad ya, tentang bagaimana tingkat tingkat kerentanan data gitu ya. Ini ada yang high, ini ada yang mid, ada yang low, ada yang rendah ya. Nah, sehingga data itu perlu diatur, perlu ada regulasi gitu yang mengatur apakah semua data itu boleh diambil dan digunakan oleh semua orang. Nah, kan tidak ya. Sementara kita kan sering secara kegiatan kita sehari-hari, kita sering memberikan data kita gitu ke orang tertentu ya. Karena memang orang itu minta data kita, yang kalau datanya nggak kita berikan, maka proses kita tidak lanjut kalau datanya nggak kita berikan. Tapi boleh nggak dia menggunakan data kita itu untuk tujuan yang bukan keinginan kita gitu. Tidak sesuai dengan tujuan kita memberikan data ke dia, nanti dia gunakan untuk keperluan lain atau dia berikan ke orang lain. Nah, itu harus ada aturannya, ada regulasinya. Nah, disinilah muncul ada namanya etika ya, etika menggunakan data. Di luar negeri ini sangat diperhatikan. Nggak sembarangan gitu orang bisa menggunakan data kita yang kalau datanya digunakan secara digunakan begitu saja itu bisa kena kerana hukum gitu ya, bisa dibawa ke ranah hukum kalau kita menggunakan data secara sembarangan ya. Ya kenapa masalah etika? Nah, masalah etika di dalam bidang data ini penting. Karena ya tadi itu ya, kita lagi berobat ke rumah sakit. Nah, itu kan ada data kita yang kita berikan, ada data kita diambil gitu kan, misalkan data darah kita ya, data kondisi fisik kita itu kan menjadi data itu
Belum lagi data-data yang kita berikan, yang kita masukkan, ya tanggal lahir kita, alamat kita, nama ibu kita, segala macam gitu. Itu kan jadi data ya. Atau yang tadi ya data yang diletakkan di publik ya, CCTV diletakkan di jalan raya ya, atau diletakkan di tempat tertentu, mungkin CCTV-nya men-shoot kita gitu, nomor kendaraan kita, rumah kita gitu. Nah, apakah itu tidak berbahaya gitu kalau itu di-share secara publik? Nah, itu perlu ada regulasi. Atau kita belanja ya, Anda belanja ya, Anda mendaftar ke Tokopedia, Anda memasukkan data Anda, alamat Anda ya, kebiasaan Anda gitu Anda masukkan. Apakah itu memang setelah ini boleh boleh dijual oleh oleh apa misalkan oleh Tokopedia ya ke semua orang gitu. Nah, itu perlu ada regulasi namanya. Nah, disinilah muncul secara ini ya masuk ke ranah hukum ini dari atau ke apa kebijakan pemerintah ya policy yang perlu menetapkan tentang bagaimana data itu boleh digunakan. Nah, makanya secara teknologi muncul ini ditangani oleh bidang security. Nah, bidang security ya, Anda kan ini ada kuliah security nggak? Security itu kan ada 3 konsep ya, availability, SIA ya, confidentiality, integrity, availability ya. Confidentiality ya, confidentiality itu data data kita itu kan bersifat pribadi, rahasia gitu. Bersifat rahasia, tidak semua orang boleh mengaksesnya. Itu confidential. Yang kedua data itu integrity. Nah, ya integrity itu data data itu harus jadi fakta, nggak boleh data itu diubah-ubah yang bukan sesuai dengan fakta. Kalau datanya diubah namanya integritinya rendah. Kalau datanya kebanyakan dibuat gitu ya atau bisa dimodifikasi oleh orang lain itu namanya kriteria bahwa sebuah data itu disebut integrity kalau data dari sumbernya dengan yang menerimanya itu datanya sama. Seperti itu gitu data. Tapi kalau udah berubah berarti datanya tidak integrity. Nah, itu harus diamankan secara teknologi ini. Jadi confidentiality ini harus bisa ditangani secara teknologi, integrity juga harus bisa ditangani secara teknologi. Nah, kalau availability ini ya data itu harus mudah diakses. Kalau datanya hilang harus bisa dikembalikan. Kalau koneksi jaringannya hilang harus ada cara untuk tetap bisa diakses. Nah, itu ketersediaannya itu harus terjamin, itu istilahnya availability. Nah, semua ini nanti bisa diatasi secara teknologi ya. Nah, belum lagi kalau nanti udah menggunakan teknologi cloud ya, cloud computing. Nah, itu pembicaraan tentang security tadi, tentang apa tadi, tentang etika data itu akan lebih kompleks lagi ya untuk diperhatikan. Ya, nah ini ada apa? Ada percobaan sebenarnya ya yang bisa Anda lakukan, tapi untuk saat ini saya jelaskan aja ya ini kenapa pakai Python dan butuh virtual machine yang kalau Anda sudah download nggak itu ya di virtual machine-nya dihubungkan ke apa? Ke sistem IoT ya. Nah, itu tentang ini ya, data preparation, persiapan data. Nah, kalau kita mau melakukan percobaan data preparation, kita harus tahu tentang format data ya, format waktu, biasanya format tanggal ya. Karena kan format tanggal dengan format itu kan beda-beda ya di setiap sumber datanya ya, sesuai dengan sumber datanya. Nah, kemudian ini Anda mungkin pengetahuan Python Anda beda-beda ya. Tapi di Python itu objek-objeknya yang paling atas ada namanya modul ya. Sebenarnya di atas modul itu ada paket ya, tapi paket itu bukan sebuah objek ya, cuma sebuah framework cara kita nyusunnya. Di dalam modul itu nanti ada kelas-kelas, di dalam kelas ada objek sama metode gitu. Ini nanti secara umum pemrogramannya berorientasi objek dan di Python dilakukan dengan cara seperti ini gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau menggunakan data datetime, nah nama modulnya datetime, nama kelasnya ada time, ada date, ada datetime. Nama objeknya ada variable t, d gitu ya. Nama metodenya, nah di nama metodenya ini ada str, ftime, ada with, d, ada iso, format dan seterusnya. Ini contoh scriptnya kalau di Python yang berkaitan dengan bagaimana kita mengatur
format tanggal ya, menggunakannya format tanggal. Ya kemudian karena tadi berkaitan dengan file nanti ya, big data berkaitan dengan file, maka menggunakan tool kita harus tahu gitu cara pengelolaan file di dalam tool itu. Nah, kalau di dalam Python kita bisa membuat file, membuka file ya. Kita bisa menulis file, membaca file dan sebagainya gitu. Ini di materi-materi dasar Python ada ya. Kalau Anda ikut pelatihan kemarin, ini ada di pelatihan Python yang waktu kita di waktu libur dari Gasal ke Genap kemarin itu ada pelatihan Python 2 minggu ya. Ya kemudian di setiap tool kita itu harus ada cara untuk berkomunikasi dengan aplikasi lain, gitu ya, atau dengan sistem lain ya. Ya misalkan kalau di Python kita bisa gitu ya menjalankan perintah di dalam sistem operasi ya. Nah, di Python itu misalkan kita ingin membuat program cara mendeteksi apakah perintah ping itu kan perintah di dalam Windows ya, atau kalau di Linux juga ya. Perintah pingnya jalan atau enggak gitu. Bisa nggak dijalankan dari tool kita. Nah, kalau di Python itu ada ya cara kita bisa jalankan gitu, dan bisa kita analisa nanti data kalau kita mau menganalisa traffic jaringan atau koneksi jaringan gitu yang mau kita analisa. Nah, untuk mengakses database Python itu bisa macam-macam ya. Ya bisa Postgre, nah bisa MySQL diakses oleh Python. Nah, ini yang paling ringan itu pakai SQLite ya, itu paling mudah ya nanti. Nah, dasar-dasar perintah SQL nanti perlu ya, karena ini kaitannya ke script ya, pemrograman ya, perintah-perintah SQL, cara membuat tabel, mengubah struktur tabel ya, dan sebagainya itu perlu Anda lihat lagi nanti pengetahuan Anda. Nah, ini perintah-perintah penggunaan SQLite di Python ya. Ini ngambil modulnya, ini cara membuka koneksinya. Ini kan sama ya kayak Anda membuka sebuah database ke berbagai aplikasi ya. Oke, itu yang sudah kita bahas di chapter 2 ini. Chapter 2 ini nanti ada ringkasannya, silakan Anda baca, dan tadi juga udah yang sudah kita bahas. Selanjutnya untuk melihat kemampuan Anda mengikuti materi ini, Anda kerjakan kuisnya nanti. Kerjakan kuis di netacad.com chapter 2.